mudah-mudahan apa yang kita semua lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pengajian malam ini kita melanjutkan beralih kepada keterangan yang lain. Minggu-minggu yang lalu kita telah menyampaikan sebuah cerita, kisah yang menjadi iktibar, kisah yang menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita. Dan di sini juga saya akan sampaikan sebuah kisah juga, kisah pendek yang penuh dengan pelajaran juga di dalam kehidupan kita, di dalam mengaruhi kehidupan di dunia. Mudah-mudahan cerita pendek ini yang akan saya sampaikan bisa mendapatkan kebaikan, berkah, kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ya, bisa dicatat nanti biar kita tidak hanya mempelajari tauhid, tidak hanya mempelajari Al-Quran, tidak hanya mempelajari hukum-hukum kitab-kitab yang lain di dalam pesantren ini, tapi kita pun juga harus dan itu mesti mengetahui cerita-cerita dari para nabi, cerita-cerita dari ulama-ulama terdahulu. Karena di dalam Al-Quran pun bukan hanya menyampaikan perintah maupun larangan Allah, tapi di dalam Al-Quran pun juga banyak menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah umat yang dihancurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedustaan mereka, atas kemusyrikan mereka, atas kekufuran mereka. Nah, cerita-cerita itu semua hendaknya kita jadikan pelajaran. Juga di dalam kitab, sebagian kitab, banyak kitab juga, di antaranya di samping menerangkan iman, menerangkan Islam, menerangkan hukum-hukum Islam yang lainnya, juga banyak kitab yang menerangkan tentang sejarah, kisah-kisah para alim ulama, kisah-kisah para wali, kisah-kisah para orang-orang yang terdahulu. Wahaka, dan telah diceritakan, wahaka, dan telah bercerita, Sofa Sayyu Abdul Ayyafi, Syekh Abdullah Al-Yafi, Syekh Abdullah Al-Yafi ini pernah menceritakan, pernah bercerita di kitab ini yang cerita itu dimuat dalam kitab karangannya. Apa nama kitab? Rawdir Rayyan. Nama kitabnya adalah Rawdir Rayyan. Syekh Abdullah Ayyafi punya kitab namanya Rawdir Rayyan, dan di dalam kitab itu telah menceritakan sebuah kisah pendek, kisah yang penuh dengan motivasi, kisah yang penuh dengan semangat di dalam melakukan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari annahu kana fil umamil maudiyah. Zaman dahulu ada umat, ada kelompok, ada kaum
malikun, yang dipimpin oleh salah seorang raja. Di zaman dahulu ada umat yang telah dipimpin oleh seorang raja. Ya kira-kira ratusan tahun yang lalu lah. Di dalam kitab itu diceritakan zaman dahulu ada seorang raja telah menguasai satu daerah, telah menguasai satu bangsa. Tamarrada ala rabbihi, yang raja itu selalu membangga-banggakan sebuah patung, mengagung-agungkan patung yang dijadikan sesembahannya juga menjadi sesembahan kaumnya, masyarakatnya. Patung itu oleh raja dibangga-banggakan, diagung-agungkan, dipuji, dipuja, dijadikan sesembahan. Oleh raja itu sendiri juga harus menyembah seluruh kaumnya, pengikutnya. Baghasaul muslimuna, maka ketika kaum muslimin, orang-orang muslim mengetahui ada satu daerah tertentu yang dikuasai oleh seorang raja yang menyembah salah satu patung. Orang-orang Islam mengetahui ada daerah yang telah dikuasai raja yang telah menyembah sebuah patung. Dan umatnya, masyarakatnya, kaumnya itu harus menyembah patung itu, meminta ke patung itu, memuji patung itu, memohon, berkeluh kesah, curhat dan macam-macam kepada patung sesembahannya. Maka ketika kaum Islam di satu daerah yang lain, ada juga daerah yang telah dikuasai, didominasi oleh orang-orang Islam, dan mengetahui bahwa ada daerah yang telah dikuasai oleh raja yang menyembah patung. Akhirnya salah satu utusan orang Islam itu mengajak kepada raja itu untuk meninggalkan kebiasaan menyembah patung itu, untuk meninggalkan di dalam penyembahan patung. Akhirnya karena raja itu sudah mendarah mendaging kesirikannya, kemusyrikannya itu sudah mendarah mendaging, hanya si raja itu menolak untuk meninggalkan penyembahan kepada patung. Hanya karena raja itu diajak untuk menyembah Allah, meninggalkan menyembah patung, pada akhirnya kaum muslim itu berinisiatif untuk menyerang, untuk menyerbu raja dan semua kaumnya. Akhirnya umat Islam menyerbu tanah itu, menyerbu kerajaan itu, dan berhasil menangkap raja, dijadikan sebagai tawanan. Baghasaul muslimuna fa'akhduhu siran, maka orang-orang Islam itu berusaha menangkap raja itu dan berhasil ditangkapnya dan dijadikan tawanan oleh orang Islam. Maka beradalah raja itu sebagai tawanan orang Muslim, berada di bawah kekuasaan orang Islam dan meninggalkan kerajaan dan umatnya.
Artinya orang Islam itu bukan memerangi umatnya, bukan memerangi kaumnya, tapi umat Islam itu berusaha menangkap raja itu sendiri, tidak sampai memerangi kaumnya yang bisa berdosa. Ketika si raja itu sudah menjadi tawanan, sudah dalam kekuasaan orang Muslim, Pokolu, maka sebagian orang Islam yang telah menawan raja yang dolim, raja yang menyembah patung itu, mengadakan musyawarah, mengadakan rembukan bi'ai qatlatin naqtuluhu, mengadakan rembukan musyawarah bagaimana caranya membunuh raja ini. Jadi keinginan, kemauan sebagian orang Islam yang telah menawan raja itu menginginkan kematian si raja itu. Maka di tengah-tengah musyawarah membicarakan bagaimana langkah untuk menghilangkan nyawa si raja ini, musyawarah bagaimana cara membunuh si raja ini. Fastama'a ra'yuhum, maka dikumpulkanlah pendapat-pendapat dari para musyawir. Jadi orang Muslim rapat, kumpul bareng, membicarakan cara bagaimana untuk membunuh si raja ini. Akhirnya banyaklah pendapat dari A, pendapat dari B, pendapat dari C, pendapat-pendapat. Semua pendapat itu dikumpulkan, ditampung menjadi satu. Ala ayyas'alu lahu, mereka bersepakat di dalam musyawarah itu, mereka bersepakat bahwasanya cara membunuh raja itu bukan cara dengan memotong leher, tidak dengan cara menembak, tidak dengan cara membacok, tidak dengan cara membunuh yang sistemnya biasa-biasa saja, enggak. Jadi mereka bersepakat untuk membunuh raja itu tidak sebagaimana biasanya. Bagaimana caranya? Mereka bersepakat ayyaj'alu lahu hukuman aziman. Cara membunuh raja ini kesepakatan mereka adalah disiapkan, dibuat satu bahan cara membunuh raja ini adalah dengan cara membuat sebuah gentong besar, gentong besar yang terbuat dari tanah, gentong yang besar yang terbuat dari tanah dan tebal. Ketika gentong yang besar itu sudah disediakan, wa yaj'aluhu fihi, dan memasukkan raja itu ke dalam gentong itu. Jadi istilahnya raja itu digulung, direbus, digodok. Jadi kesepakatan cara membunuh raja itu tidak dengan cara biasa, tapi dengan cara memasukkan ke dalam gentong besar, dan gentong itu lalu dimasukkannya raja itu waktu tahun naruh,
Ketika raja itu sudah dimasukkan ke dalam gentong yang sudah disediakan, lalu dibuatlah semacam alat pembakar untuk membakar gentong tersebut yang isinya raja yang menyembah patung. Akhirnya terlaksana musyawarah itu. Pada akhirnya sesuai kesepakatan, raja langsung diambil, gentong besar sudah disediakan, dan raja itu langsung dicemplungkan ke dalam gentong yang sudah disediakan dan langsung dibakar. Jadi gentong itu di bawahnya api yang membara. Seperti godok saung, godok betul, tinggal rebus telur. Lalu apa yang terjadi? Wala yaqtuluhu hatta yudhiquhu ta'mal azabi. Orang-orang Islam tidak membunuh raja itu langsung membunuh ketika kemudian mati tanpa merasakan apa-apa, tapi mereka bersepakat membunuhnya dengan cara memberikan siksaan-siksaan dengan cara direbus, dengan cara digulung. Fa'alu. Maka ketika musyawarah itu sudah clear, sudah sepakat, lalu dilaksanakanlah kesepakatan itu. Wajahnya yaitu, maka ketika raja itu sudah berada di dalam gentong, direbus, di bawah gentong itu membara api, lalu si raja yang dalam rebusan itu berdoa, alihatahu, berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhan raja itu? Adalah patung yang berada di istananya. Si raja itu dalam keadaan kepanasan direbus, lalu berdoa memanggil Tuhannya, memanggil patungnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali. Akan tetapi panggilan 1 kali, 2 kali, sampai berkali-kali itu dengan dia mengucapkan atau memanggil, ya fulan, hai fulan, hai patung, hai patung besar, hai batu, innama kuntu a'buduka, sesungguhnya saya sudah menyembahmu, menghormatimu, mengagungkan kamu, memujimu, menyajanimu. Angkirni, selamatkanlah aku, lima anabi, dari keadaan yang sekarang ini aku alami. Artinya si raja itu dalam keadaan kepanasan direbus, disiksa, dan menengadahkan tangannya memanggil patung, memanggil sembahnya, hai patung, kamu sudah aku sembah, sudah disembah oleh kaumku. Sekarang selamatkan aku ketika aku dalam keadaan seperti ini. Selamatkanlah aku. Walamma ra'al alihata la tughni anhu syai'an. Ketika si raja dalam keadaan panas memanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak ada respon, tidak ada perubahan, tidak ada penyelamatan, ya tetap panas, tidak ada yang menyelamatkan. Patungnya nggak bisa melakukan apapun, tetap dalam keadaan panas, tetap dalam keadaan direbus, memanggil berkali-kali, memanggil patung, selamatkanlah aku patung, karena aku sudah menyembahmu, sekarang aku seperti ini, selamatkanlah aku berkali-kali, tapi tidak ada penyelamatan sama sekali. Patung tidak bisa berbuat apa-apa.
Akhirnya Rafa'a Rasahu, si raja yang memanggil patung sesungguhnya sudah putus asa, lalu menengadah menoleh ke langit sambil dalam keadaan direbus, sambil dalam keadaan panas, sambil dalam keadaan gelepar, tapi tetap belum mati. Akhirnya dalam keadaan seperti itu, si raja itu masih dalam keadaan gendong yang dalam keadaan panas rebusan, mengadakan menoleh ke langit. Waqala, sambil berkata, La ilaha illallah, menoleh ke atas sambil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Waja'a mukhlifan, menyebutkan La ilaha illallah itu dengan ikhlas, mengakui bahwasanya patung yang disembah bertahun-tahun tidak bisa berbuat apa-apa manakala keadaan dia seperti itu, dan dengan ikhlas dia sadar sambil mengucapkan La ilaha illallah seraya menghadap ke atas dalam keadaan direbus, masih dalam keadaan berada di dalam gentong. Fasallallahu alaihi mat'aba ma'in minas samai, maka ketika si raja itu mengucapkan La ilaha illallah seraya masih berada di dalam gentong, lalu Allah mencurahkan dari langit, mencurahkan air terjun turun dari langit. Fatfa'atil kanar, maka ketika air hujan, air turun dari langit, ketika raja itu mengucapkan La ilaha illallah, maka padamlah api yang menggodok gentong besar itu, mati, apinya mati, karena dilimpahkan curahan air datang dari langit. Waja'at rihun, maka ketika api sudah padam, maka datanglah angin. Angin langsung mengembus, langsung membawa gentong itu muter-muter. Gentong di bawah angin muter-muter, angin beliung muter-muter gentong. Ba'tamana dhalikal qambumu, dan angin itu membawa gentong itu muter-muter kemana-mana, pokok muter-muter. Wa ja'alat turuhi bainas samai wal ardh, gentong berputar di bawah oleh angin, berputar antara langit dan bumi, berputar sampai tidak kelihatan mata, turun lagi, muter lagi ke sana, memutar, mengelilingi antara langit dan bumi. Gentong muter-muter sambil membawa raja yang diselamatkan dengan curahan air dari langit ketika membaca La ilaha illallah, karena patung yang disembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan dia dari kondisi menyakitkan karena direbus oleh orang jahat sebagai siksaan dunia kepada raja yang ingkar kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengkawinkan Allah. Tetapi ketika mengkawinkan Allah karena patung tidak bisa membantunya, membaca La ilaha illallah, maka Allah membantu mencurahkan hujan dari langit dan padamlah api yang telah merebusnya. Nah, ketika gentong itu masih berada muter-muter di antara langit dan bumi, wa huwa yaqulu la ilaha illallah, dan raja pun masih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
tidak henti-henti membaca la ilaha illallah walaupun muter-muter di dalam beton. La ilaha illallah muter-muter. Faqadhaftuhu ila qaumin faqadhafathu ila qaumin la ya'budullaha azza wa jalla. Maka ketika sudah lama, sudah berjam-jam, si raja muter-muter di bawah oleh gentong, di bawah oleh angin, muter-muter antara langit dan bumi. Lalu gentong itu dijatuhkan oleh Allah di tengah-tengah kaum yang tidak menyembah Allah, di tengah-tengah kaum yang sama-sama menyembah patung, yang sama-sama menyembah batu. Gentong lalu jatuh di tengah kaum yang tidak menyembah Allah, di tengah-tengah kaum umat yang menyembah patung. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Dan ketika gentong besar itu dijatuhkan oleh Allah, angin menjatuhkan di tengah-tengah umat yang menyembah patung, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, si raja yang masih ada di dalam itu masih senantiasa membaca la ilaha illallah walaupun sudah berada di tanah. Masih tetap membaca la ilaha illallah dan dikelilingi oleh orang banyak, dikelilingi oleh kaum yang juga tidak menyembah Allah, yang juga menyembah patung. Si raja itu masih baca la ilaha illallah. Fastakhrajuhu, maka orang banyak yang kejatuhan gentong yang berisikan orang raja yang senantiasa masih baca la ilaha illallah itu, akhirnya orang-orang itu semuanya mengeluarkan raja dari dalam gentong. Hanya orang-orang yang ada di situ mengeluarkan raja, mengeluarkan seseorang, tapi mereka tidak tahu bahwa ini raja, tidak tahu. Karena gentong itu diturunkan dari arah yang sangat jauh di antara langit bumi. Misalkan di sini di Banyuwangi, dia direbus, kemudian angin yang muter-muterkan membawa gentong itu diputar-putar hingga sampai ke Jakarta sana, misalnya ke negara Afrika sana. Jadi nggak tahu bahwa ini siapa, nggak tahu bahwa orang yang ada di dalam gentong itu seorang raja, seorang siapa nggak tahu. Ya, akhirnya orang yang ada di situ mengeluarkan raja yang ada di dalam gentong. Waqalu, dan mereka berkata, waihaka, aduh, malaka, kenapa ini? Kenapa kok jadi seperti ini? Waqala ana maliku bani fulan. Hanya si raja itu memperkenalkan diri karena ditanya oleh orang-orang. Hanya mengenalkan diri bahwasanya saya ini adalah